dan operator dari puskesmas. Selain operator juga ada verifikator, baik di tingkat kecamatan, baik sebagai operator kecamatan, kemudian verifikator dari PLKB dan verifikator di kecamatan. Dan pada akhirnya yang menjadi approval di tingkat kecamatan adalah Bapak Camat. Nah, seperti yang Bu Obin sampaikan tadi, 4 aksi konvergensi yang mulai tahun ini dilaksanakan. Ini kecamatan eh, pertama adalah analisis situasi. Nah, yang saat ini kita harus selesaikan mungkin dalam waktu dekat ini adalah aksi konvergensi yang pertama, yaitu analisis situasi, yaitu mengidentifikasi, memahami, dan menilai kondisi yang terkait dengan masalah stunting di satu wilayah, dalam hal ini kecamatan. Nah, sebenarnya posisi puskesmas di mana sih sebetulnya dalam kegiatan ini? Kita balikan kembali ke juknis, bentar. Nah, dari 31 indikator itu, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa sebagian besar data yang dibutuhkan di dalam analisis situasi ini adalah data yang ada di bidang urusan kesehatan, dalam hal ini puskesmas. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kurang lebih seperti itu. Kemudian eh, fungsi puskesmas dalam hal ini kita mulai mungkin masuk saja ke teknis, Bu, Bapak, Ibu. Ini saya sudah buka, saya sudah juga share tadi di chat room apa terkait juknisnya, apa saja yang harus dikerjakan oleh teman-teman puskesmas, baik sebagai operator maupun sebagai verifikator, sudah saya sampaikan. Nah, setiap di setiap wilayah kecamatan itu ada, untuk dalam ini untuk puskesmas, kami bagikan juga mungkin ini, apakah ini terbaca nggak? Kalau akun Bu Suci untuk Excelnya Terbaca, Pak. terbaca ya? Ya. Jadi ini adalah akun-akun yang ada di 6 kecamatan, baik sebagai operator maupun sebagai Eh, verifikator. Nanti ada belum, dua. Pak. Belum muncul akunnya, mah. Belum muncul, Oh, belum belum ya? muncul, maaf. Iya, Belum iya. ya? Ya, belum, Berarti belum. saya share lagi ya. Ya, ya. Nah, saya share lagi diskusi bentar. Nanti untuk di screenshot saja mungkin ya. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Puskesmas terutama, inilah akun-akun yang menjadi pegangan para operator maupun verifikator di setiap kecamatan. Nah, hanya saja mungkin nanti di setiap kecamatan itu kan tidak hanya terdiri dari satu puskesmas saja ya, dan pasti lebih dari satu, dan yang diisi adalah data-data setiap kelurahan. Artinya mungkin nanti di akun-akun ini misalkan Bogor Barat 3271.12. Semua passwordnya sementara sama di Nusantara 25. Nah, itu untuk operator. Nah, ini mungkin nanti Bu Suci mungkin ya, bahwa akun ini mungkin akan dipegang lebih dari satu orang mungkin ya Bu Suci ya, untuk di puskesmas, Ya, untuk Pak. di kecamatan. Ya, Ya. tergantung puskesmas itu membina di kelurahan mana saja. Ya, misalkan Pasir Mulia pegangnya mana aja Bu Suci? Kelurahan mana Loji, aja? Loji, Loji. Gunung Batu, sama Pasir Mulya. Iya, itu. Loji, Gunung Batu, Pasir Mulia ya. Berarti Ya. nanti petugas puskesmas dari Puskesmas Pasir Mulia itu memegang, bertanggung jawab atas data yang diinput dari 3 kelurahan itu ya Bu Suci ya. Loji, Pasir Mulia, sama Gunung Batu ya. Iya. Itu kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti tinggal disesuaikan dengan binaannya masing-masing, bertanggung jawab terhadap kelurahan mana saja nanti. Akunnya silahkan di screenshot, ini bisa digunakan nanti apabila ada laptop, langsung bisa kita coba latihan. Sudah screenshot Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah, Pak. Oke, saya cukup ya, ini share yang ini. Kemudian kita coba ke aplikasinya mungkin.
Bapak Ibu kita buka yang tadi akunnya, linknya saya share dulu mungkin di chat room ya, link latihannya ya. Enggak, Bapak Ibu, saya sudah share di room aplikasi untuk latihan. Boleh dicoba Ya. ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah ini Terus dengan jangan akun yang baru saya dengan akun yang sudah saya share juga tadi, yang sudah saya kirimkan, mungkin sudah di screenshot sama Bapak Ibu. Silakan kita coba sama-sama. Kita mulai dari latihan saja mungkin sebelum ke link yang resminya, nanti kita coba di latihan. Nah, ini misalkan ini Bu, saya buka yang Bogor Barat sebagai operator. Bogor Barat sebagai operator ini ada 16 kelurahan. Nah, 16 kelurahan ini puskesmas mana saja nanti yang menjadi pegangannya mungkin ya. Misalkan Pasir Mulia. Kita coba Pasir Mulia, data apa saja sih tadi yang Bu Obin sampaikan bahwa saat ini yang harus kita selesaikan dalam waktu yang dekat ini adalah proses di apa namanya, di analisis situasi atau di aksi konvergensi yang pertama. Yang pertama adalah data sasaran. Data sasaran apa saja yang diisi, misalkan kita coba yang Pasir Mulia, Bapak Ibu, Ibu juga bisa coba di laptopnya masing-masing dengan link yang tadi dan akun yang telah saya share juga. Yang diisikan adalah, pertama adalah hanya mengisikan jumlah ibu hamil. Tinggal kita ketik, misalkan ini kan latihan ya, kita misalkan di ibu hamil di Kelurahan Pasir Kuda misalkan ada 35 misalkan. Kemudian, data yang berikutnya yang dibutuhkan dalam analisis situasi ini adalah jumlah ibu hamil kek. Misalkan kita isi ada 3 misalkan. Atau dan selanjutnya, setelah semua data diisi dari jumlah ibu hamil kek, jumlah anak usia 0 sampai 5 bulan, sampai dengan paling bawah, sampai dengan anak usia 0 sampai 16 tahun diisikan semua sama Bapak dan Ibu dari Puskesmas sesuai dengan wilayah binaannya masing-masing. Setelah selesai diisi, maka langsung di-update saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa diedit nggak Pak? Bisa Bu, Jadi kalau bisa Bu. misalnya siapa tahu, oh ternyata salah ngisi gitu, diupdate Ya, lagi gitu ya, bisa ya? diupdate lagi dan nanti ini selain diupdate sama diedit sama operator, ini juga nanti bisa diedit oleh verifikator Bu di tingkat atasnya, di verifikator kecamatannya. Jadi ada 2 tahap di tingkat puskesmas, yaitu operator dan verifikator. Ketika ada perbaikan atau apa, itu bisa dilakukan di dalam 2 tahap itu juga Bu. Nanti si verifikator juga fungsinya memverifikasi dan memvalidasi apakah data yang di input oleh teman-teman operator di puskesmas itu sudah sesuai apa belum. Setelah diverifikasi oleh verifikator puskesmas, nanti baru di approval oleh Pak Camat, akunnya Pak Camat. Itu untuk analisis situasi di pengisian data sasaran. Ada kurang lebih 16, oh enggak 16 ya. Loncat-loncat, ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 indikator yang harus diisikan nanti sebagai data analisis situasi di tahapan awal. Kemudian kalau sudah diisi mungkin nanti diupdate, nanti bakal terbaca oleh verifikator puskesmas masing-masing. Apakah data yang di input oleh operator ini sudah sesuai apa belum?
Kemudian langkah yang kedua adalah setelah menginputan data sasaran, kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya adalah pengisian data pendukung. Data pendukung. Ini ada beberapa isian yang harus diisi. Ini apa, data sasaran, data pendukung. Sama caranya kurang lebih seperti yang tadi di data sasaran, data pendukung juga diisi setiap eh, kelurahan yang menjadi binaan Bapak Ibu di Puskesmas. Sama pengisiannya ini kurang lebih ada 9 data yang dibutuhkan untuk setiap kelurahannya. Prosesnya sama, nanti ini hanya mengisikan data angkanya saja sesuai dengan data yang terakhir dihasilkan oleh yang ada di puskesmas masing-masing di setiap kelurahan. Itu kurang lebih yang untuk tahap kedua. Sama prosesnya kita coba mungkin ya. Ini bisa menggunakan ini, bisa juga diketik secara manual. Misalkan jumlah posyandu di puskesmas di kelurahan Pasir Mulia misalkan ada 12 atau 11 misalkan. Selanjutnya seperti itu, jumlah puskesmas di Pasir Mulia kan ada satu misalkan, tenaga klinik kesehatan misalkan ada 3 misalkan, dan seterusnya. Nanti baru tinggal diupdate saja. Muncul kan ini 11 nih, Pasir Mulia 11 1 3 tadi yang kita isikan tadi. Ini nanti juga akan muncul di akunnya verifikator untuk memastikan bahwa data yang diinput di tingkat operator itu sudah sesuai. Itu kurang lebih langkah-langkah yang keduanya. Kemudian langkah yang ketiga adalah cakupan layanan. Sama halnya seperti tadi di data sasaran dan data pendukung, proses pengisiannya pun sama seperti itu. Ini saya buka yang Pasir Mulia, nanti mungkin sama, mungkin Bu bisa diklik plusnya atau diketik jumlah angkanya secara manual. Sekarang jumlah hamil, ibu hamil misalkan ada 25 misalkan. Selanjutnya seperti itu. Ini bisa diklik kiri kanan, plus minus. Sama ini juga. Demikian sampai dengan cakupan layanan. 29 cakupan layanan yang harus diisikan oleh teman-teman puskesmas, baik operator maupun verifikator. Kurang lebih itu saja mungkin Bu Obin. Nanti untuk tahap yang sekarang harus kita selesaikan di dalam waktu dekat adalah ini, di analisis situasi. Itu termasuk data sasaran tadi, kemudian data pendukung dan cakupan layanan. Mengisikan hanya dengan mengisikan angka saja, bisa diklik maupun diisi secara manual dengan keyboard. Ini Itu data, sementara, ya gimana? data cakupan layanan ini sampai 3 bulan ini, sampai Maret atau gimana Pak Anto ya? Ini digunakan sesuai dengan kesepakatan kemarin, Bobin. Kita pakai data yang cut off Januari 2025, tanggal 1 cut off-nya. Jadi data yang di cut off di tanggal 1 Januari 2025. Gitu, dokter? Cakupan per 1 Januari. Oh, cakupan. Layanan. Oh, cakupan layanan ya? Iya, Bu. Maksudnya gini kan, cakupan layanan nih, kita coba ya cakupan layanan, misalkan data apa saja sih yang dibutuhkan? Jumlah ibu hamil. Iya, Bu. Kemarin sepakat bahwa untuk data yang digunakan baik di kecamatan maupun di PLKB maupun di puskesmas, kita sepakat untuk cut off di Januari, Bu. Berarti bisa data setahun 2024 ya, Pak, terakhir? Yang Desember ya berarti ya? Iya. Berarti Bisa, bisa. data akhir tahun ya berarti ya? Ya, bisa Bu, akhir tahun yang Desember aja berarti, Bu. Jadi bukan data 2025 ya, berarti data 2024 gitu ya? Ya, kalau saya sebutkan 2025 adalah tanggal 1, Bu, tadi 1 Januari. Iya, berarti Iya, kan? iya. Iya. Ini tadi ada isian jumlah kader, berarti nanti ini kan Promkes nggak diundang ya, nggak hadir ya. Ya nanti teman-teman untuk jumlah kader supaya sama dengan data Promkes harus koordinasi ya dengan teman-teman Koordinasi, betul Promkes Bu, nih. koordinasi. Pokoknya kalau misalnya ada data yang dari 4 orang yang diundang ini nggak punya datanya, ada di Iya. program yang lain, silakan koordinasi ya dengan yang lain. Ini tadi ada data itu soalnya. Jumlah kader ya. Jumlah Mohon, Bu, kader itu teman-teman Promkes yang hafal. bisa sambil dibuka teman-teman puskesmas apa saja yang harus diisi. Nanti kata Bu Obin tadi, mungkin ketika datanya emang harus dikoordinasikan dengan pihak lain seperti PLKB atau apa namanya
Yang lainnya posyandu atau kader itu bisa dikoordinasikan. Kalau yang KB tadi yang ngisi dari PLKB ya? PLKB Bu, betul Bu. PLKB langsung. Dia mempunyai akun tersendiri. Itu sama tadi yang apa sanitasi itu PUPR. PUPR itu yang kecamatan juga ada Bu pengisian. Kalau sanitasi PUPR Bu, itu menjadi indikator yang diampu oleh PUPR. Dua Mm-mm. sanitasi dan akses terhadap air bersih, dua itu. Terus yang di luar yang PLKB itu tadi ya, ada 31 itu, ada 4 kurang lebih yang di luar Dinkes Bu. Ya, Bapak punten, Mangga, gimana? eh, kalau untuk seperti dokter dan lain-lain itu ya, petugas kesehatan lah intinya, itu termasuk dihitung dengan yang rumah sakit ya? Rumah sakit, TPMD, BPM, Ini yang indikator nomor berapa Bu? data Data sasaran, dukung. data dukung ini. Oke, jumlah posyandu, jumlah pusat kesehatan, klinik, jumlah dokter ya, jumlah Iya, dok, jumlah dokter. Oh, maaf. jumlah dokter puskesmas mungkin ya? Puskesmas makanya Bu ini ini dok. mah. Iya, soalnya kan di sini kayak hitungannya kesannya kayak satu kelurahan itu yang dihitung. Ada klinik soalnya tuh, ada jumlah klinik kesehatannya juga. Kalau klinik mungkin bisa ya Bu ya, setiap kelurahan ya. Yang dokter ini berarti termasuk yang di klinik itu berarti Bu ya. Ya, Nanti makanya saya konfirmasi dihitung itu lagi ya mungkin Pak. Bu. Oh Baik Bu, ya baik. terkait yang ini saya konfirmasi dulu mungkin Bu. Tapi kalau lihat cakupannya sih ini kan per kelurahan ya, mungkin berarti yang ada di kelurahan itu Bu. Ya, jadi kan di kelurahan kami kan misalnya ada BPM, ada DPM, misalkan di satu Iya, tempat juga ada rumah sakit, iya, takutnya dihitung juga dengan itunya, ya. Nanti gitu. saya konfirmasi lagi Dikonfirm ya Pak. Ya baik. dengan tim Terus Pak, itu Kemendagrinya. yang untuk jumlah yang kepesertaan BPJS kita sebenarnya nggak ada. Biasanya adanya di kelurahan. Apa siapa yang isi? Yang nomor berapa Bu BPJS? Tadi ada di depan lagi, ada jumlah kepesertaan BPJS. Saya lupa tadi di sebelah mana, JKN, pokoknya saya ada JKN. lihat. Tadi ada Ada JKN ya. kepesertaan JKN. Ini aja kami suka kadang-kadang pusing. Berapa sih sebenarnya jumlah yang ada di wilayah? Mm-mm. Baik Bu, datanya nanti ini sebetulnya ada dari di Dinsos ya, data pesertanya JKN JKN Dinsos itu. mungkin ya Panto ya? Iya, Betul, betul. Jadi betul kita, Dinsos. Artinya kita harus koordinasi karena tetap yang pengisiannya ini adalah di ranahnya Puskesmas Bu Obin. Jadi berarti mungkin saya harus koordinasi dengan Dinkes ya Dinkes Dinsos mungkin nanti terkait jumlah masyarakat yang sudah Iya, mempunyai JKN. soalnya ini penduduk yang menjadi peserta JKN itu atau Iya, kelurahan kecamatan mungkin ya? Lebih hafal nggak mereka? mereka jarang yang hafal Bu, harus dengan Pak Bambang Berarti mungkin nanti Dinsos ya? Dinsos ya nanti saya mintakan data. Saya bagi per kelurahan berarti ya. Saya iya Mm-mm. Bapak, bagi betul. Nanti dibagi saya per filter kelurahan aja. bagi per kelurahan nanti saya share mungkin ke Bu Suci ya. Saya nanti kontak dengan Dinsos mungkin. Saya Terus mintakan ada itu data. juga Panto Ya Bu, apa kelompok sasaran yang dapat pendampingan oleh PK berarti kan itu Daduk ya. ya itu Terus harus koordinasi dengan PLKB. anak yang dapat KIA itu berarti kalau anak yang dapat KIA atau akte kelahiran dari Dukcapil mungkin. Dari Capil betul Bu. Dukcapil. Capil nanti di tingkat kota Bu ada di akun kota. Ini kan kita konvergensi di tingkat kecamatan ya Bu ya. Mm-mm. Di tingkat Kalau kecamatan di tuh data. kecamatan ada nggak isian itu KIA dan Belum Bu. TPK? Itu Nggak adanya ada di ya? targetnya di sana Bu. Targetnya di Yang kota di Bu. kota? Oh ya, Iya, di kota Bu. ya udah aman. Jadi untuk tingkat kecamatan untuk yang menjadi apa namanya cakupannya puskesmas ini adalah datanya seperti ini Bu. Misalnya dari data sasaran apa saja yang dimintakan. Ini pertama jumlah ibu hamil nih untuk di data sasaran ya. Ya kalau itu mah pasti teman-teman puskesmas tahu lah. Ya artinya ini Cuma di tadi luar itu ini. yang harus dikonfirm jumlah dokter, jumlah bidan, tuh ada jumlah Nah, bidan yang ada di di kelurahan itu di berarti data pendukung termasuk ya Bu. BPM ya. Di data pendukung ya Bu ya. Ini ya jumlah dokter, jumlah klinik Jumlah kesehatan. dokter, kalau jumlah kader kan Promkes saya tahu. Tapi ada Ya, yang nomor itu DU ini 06 ya jumlah DU bidan, 06. bidan, Jumlah bidan ya. bidan yang ada di Ini. desa atau kelurahan berarti Tuh. termasuk BPM. Iya, itu harus koordinasi dengan teman-teman PLKB ya Bu ya, mungkin juga. Iya Bu, ini artinya inilah yang data yang dibutuhkan, yang menjadi apa sih namanya tugasnya teman-teman operator di Puskesmas adalah data-data yang ada di aplikasi ini Bu. Ya. Nanti mungkin tadi seperti kayak jumlah masyarakat yang membawa apa JKN mempunyai JKN itu kita nanti kita koordinasikan dengan Dinsos
ya, terkait data. Nanti saya filter mungkin per kelurahan ya ibu-ibu. Nanti saya share langsung ke Bu Suci aja mungkin ya. Jadi dari sini kan ada jumlah, tapi JKN di mana di Punten? Kalau JKN tadi saya nggak lihat di sini. Di apa yang harus diisikan di sini, saya nggak ngelihat jumlah JKN nggak ada ya di masyarakat. sini ya? Ada tadi Pak, ada di halaman, pokoknya ada deh. Tadi Data Ada di kebaca. pendukung kali, data pendukung. Apa? data Udah di cakupan da- layanan, Pak. Oh, oh cakupan ini cakupan layanan. layanan. Oke, cakupan layanan ya. Ini semuanya berkaitan dengan kesehatan ini kalau yang saya lihat Di paling bawah, Pak. paling bawah ya. Ya, Anemia, balita, anemia. Ini ya, 28 ya? 28 ya? ya betul, Pak, betul. Kepemilikan ya? Oh ya, baik. Baik, saya nanti Iya koordinasikan tuh dengan rumah tangga yang dapat akses sanitasi juga, terus JKN, kelompok yang dapat pendampingan TPK ini berarti harus sama PLKB. harus iya harus dengan PKB. Rumah tangga yang dapat semua Pak, ini mah akses air Iya semua ya. minum aman juga ada Ada di sini. 29 ya. Ada. Oh. Iya. Artinya datanya harus dengan teman-teman PUPR juga ya Bu ya. Iya. Artinya gini, nanti diinventarisir mungkin ya ibu-ibu, bapak-bapak terkait data yang emang tidak ada di puskesmas, kayak jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih. Ini yang 3 ini nih, 26, 27, 28, dan TPK ya, TPK DPPKB ya Bu ya. Kalau akses air minum aman ada nggak Dokter Maria di Kesling datanya? Ada. Ada ya? Oh Ada, bisa. Aman ya Bu. 26 ada, yang Bisa ya 27 yang nggak ada. 27 Kalau 27 akses sanitasi di Bisa Kesling juga punya nggak? sih. Punya Ada ya? sih, ada bisa. Oh ya udah, Bisa berarti ya. data dari kita Sama- aja ya, yang dari Kesling Iya. ya. Iya Bu. Ya, cuma betul, nanti Bu. harus disamain juga dengan yang di Dinkes aja ya Dok ya. Heeh. Ya sekalian biar sama ya, Iya. dibarengkan. Yang 29 ada Bu oleh TPK atau lo dengan TPK DPPKB ya? Itu nggak ada. DPPKB ya? PLKB. PLKB ya? Oke, PLKB. PLKB. Iya Bu, baik Bu. Sama kepemilikan JKN itu harus disamakan sama Insos data ya Bu. di kelurahan. Iya, kelurahan atau ya. JKN ini ya Bu ya, nomor 28 ya Bu ya. 2829. 28, 29 ini yang harus dikoordinasikan ya Bu ya. Baik, ini saya nanti koordinasi yang terkait jumlah jaminan kesehatan, kepemilikan jaminan kesehatan nasional, itu mungkin saya koordinasi dengan Dinas Sosial, nanti saya filter per setiap kelurahan mungkin Bu ya. Nah, untuk ini yang memperoleh pendampingan TPK nanti dengan PLKB mungkin. Iya. Baik, itu 2 ya berarti ya Bu ya, yang perlu koordinasi dengan PD lain Bu ya, dari kesehatan ya. Dari yang lainnya ada apa? Masih ada? Ini kesehatan semua ini ada. Kita cek satu-satu ya. Jumlah ibu hamil bisa ya. Bisa, Ibu Jumlah ibu Melkek hamil ada. kek. Jumlah anak usia 0 Jumlah sampai anak 9 ada. ada. Jumlah anak sampai 6 sampai 23. Jumlah anak 24 sampai 59. Jumlah kasus diare. Kasus Kasus diare ada ya di Ada ya. P3MS. Ada ya. Gizi Ada ya buruk, semua. gizi Gizi kurang. buruk, gizi kurang, gizi buruk 24 sampai berarti di atas 2 tahun. Ada itu Ini nutrisionis yang punya. ini ada ini. Yang anak usia 0 sampai 16 tahun berarti Ada di remaja tuh. Autorem, Pak. Jumlah ya? di jumlah penduduk ada nggak yang cut off segitu ya? Di data yang sasaran itu penduduk. Soalnya kadang-kadang di data jumlah penduduk itu suka beda cut off-nya ya. Iya Bu, cut off-nya sih yang kadang-kadang jadi yang terkesan berbeda Nah, itu ada cut nggak ya off. sampai 16? Ini Sampai suka 12 susah tahun Dok. gitu. Hah? Ini suka susah memang yang sampai 16 karena kan ulang tahun kan di bulan itu ada yang berapa gitu. Kalau setahun mungkin masih aman ya. Biasanya Kalau- cut off-nya tuh kan ada misalnya kalau di sasaran program tuh 15 ya, 15 tahun sampai 49 tahun Iya. berapa gitu. Nah, kalau 0 sampai 16 0 sampai 16 nggak ada. Nggak ada. susah ini. Paling 0 sampai 15 ya paling adanya. Iya. Itu di data sasaran ya Bu ya. Berarti semua ada yang bisa ya Bu. Izin Dr. Robin. Izin Dok, berarti itu data masing-masing puskesmas kan Dok ya? Bukan apa nanti Iya. ngambil kesimpulan dari dinas apa gimana Dok? Masing-masing Puskesmas. sesuai dengan data di puskesmas. Tapi Oh, kayak gitu, pakai itu. data tahun 2024 jadi akhir tahun yang ada Akhir di tahun. Iya. apa sih namanya? Yang udah Profil ya? dilaporkan gitu ya? Yang ada di profil. Yang udah dilaporkan. Ya. Udah Yang ada di populasi profil oke. puskesmas. Oh, Dan siap datanya Dok. harus Dok. yang sama dengan data yang udah dilaporkan ke Dinkes ya. Di profil ya? Oke, siap Dok. Mungkin nanti kalau misalnya ini puskesmas konfirmasi ke kita Dok ya? Harus Oh iya, disamain. siap Dok. Terima kasih Dok.
Ini dari data sasaran semuanya mungkin bisa ya Bu Dokter ya. Bisa ada ya. Kita cek satu tadi udah. Cuma tadi ada Kemudian itu aja yang anak usia 0 sampai 16 nih. Nanti 0 sampai 16 ya. dilihat nanti kan sasaran penduduk yang dari BPS kadang-kadang cut off-nya nggak sampai segitu. Baik Bu. Itu yang di data sasaran. Kemudian di data Atau pendukung. mungkin dari capil ya. Harus dapat Iya, dari Capil. benar. Lebih enak, Dok, nariknya. Nanti tinggal dibagi per kelurahan. Susah, Baik. 016. 0 sampai 16 ya. Nanti minta bantuan capil aja Pak Anto. Mangga, nanti mungkin saya koordinasi dengan Capil. Kemarin juga Capil sudah ngasih data, Bu, sebetulnya cut off-nya Februari. Nanti mungkin tinggal dikelompokkan saja usianya mungkin ya 0 sampai 16 Per ya. kelurahan Per kelurahan. aja minta data per kelurahan per usia. Yes. Biar nanti Iya. bisa tinggal dimasukin sama teman-teman puskesmas. Iya, itu ya data itu ya. Baik Bu, itu mungkin ada Bu kemarin Bu Suci ya, kemarin Bu Bu Dian dari Capil juga sudah memberikan data itu Bu, yang di cut off di Februari. Iya. Itu bisa digunakan. Jadi kebetulan juga selain di puskesmas, di kelurahan juga dibutuhkan data terkait selain jumlah penduduk dan jumlah keluarga, disebutkan juga dibutuhkan bahwa untuk analisis data di tingkat kecamatan, operator kecamatan juga harus menginput terkait jumlah remaja putri, Bu. Jumlah remaja putri di setiap kelurahan. Tapi itu jadi kewenangannya operator kecamatan. Ini juga butuh data dari sama yang disampaikan tadi. Tetap harus koordinasi dengan Capil. Itu. Kemudian dari data pendukung mungkin apakah ada yang kendala atau enggak? Ini jumlah posyandu bisa ya Bu ya. Jumlah puskesmas bisa, jumlah klinik kesehatan bisa. Nah, jumlah dokter ini kemungkinan sih jumlah dokter di wilayah yang bertugas di puskesmas dan di klinik-klinik di wilayah kelurahan tersebut. Dalam hal ini misalkan Pasir Mulia. Kemudian jumlah kader ini bisa juga mungkin ya. Bisa ya Bu ya. Terus Pak Anto, yang tadi jumlah penduduk minta laki perempuan berarti ya? Supaya nanti bisa memilah juga remaja putri tadi. Betul Bu. Itu kebetulan menjadi ranahnya operator kecamatan Bu. Okay. Baik Bu. Jumlah petugas gizi ada ya mungkin ya nutrisionis ya. Kemudian sanitarian dan promkes ya setiap kelurahan. Itu mungkin rata-rata ini satu puskesmas itu megang berapa kelurahan ya Bu Dokter? Kalau boleh tahu. Ada yang 3, satu puskesmas itu? Ada yang 5. Ada yang 5, ada yang 1 Pak. Oh gitu. Beda-beda. Ya, saya kemarin dengan Bu Suci udah sepakat bahwa setiap akun yang ada di kecamatan yang berkaitan dengan operator puskesmas maupun verifikator, itu berarti bisa dipegang oleh lebih dari 1 orang Bu. Tergantung puskesmas itu tergantung dia di kecamatan itu ada berapa puskesmas. Ini kan akunnya per kecamatan ya Bu ya, bukan per posyandu, bukan per puskesmas, bukan per puskesmas tapi per kecamatan. Sementara akunnya ada di kecamatan. Jadi mungkin satu akun bisa dipakai oleh lebih dari satu orang. Itu dari kemungkinan kendala tadi kita sudah dapatkan. Ini datanya tuh per kelurahan inputannya atau per puskesmas sih Pak? Per kelurahan Bu. Oh, per ini kelurahan. kan seperti puskesmas. Kalau misalnya kayak gini jumlah yang jumlah dokter, jumlah bidan tadi. Kalau kan maksudnya kalau puskesmas itu kan dokter, misalnya dokternya ada 5. Nah, gitu. Misalnya kelurahannya cuma ada 3 misalnya. Ini kan berarti harus ngebagi ya teman-teman puskesmas. Ini kayak Dokter Maria misalnya. Dokter Maria kan berapa? 2 kelurahan ya, Dok Mar? Iya, Dok, 2. Dokternya berapa? Kalau untuk sekarang ini kan 6. Semuanya ada di Kelurahan Batu Tulis. Tapi ditambah BPM itu kita punya 3 dokter. Jadi aku ada 9 di Kelurahan yang Batu Tulis. Di Rangga Mekar cuma ada 1 dokternya. Klinik dan Warti itu udah. Aku ngitungnya gitu berarti. Oh, enggak. Kan ada dokter yang ini enggak misalnya menjadi penanggung jawab misalnya di Kelurahan Rangga Mekar gitu. Iya, ada 1. Dokter puskesmas. Gitu. Iya. Jadi yang bertugas di Pustu dihitungnya ke kelurahan gitu. Ah, ya udah gitu berarti ya. Jadi teman-teman tapi kalau yang induknya berarti dokter yang ada di puskesmas itu yang bertanggung jawab di kelurahan. Betul. Cuman kalau kayak Batu Tulis jadi lebih banyak karena puskesmas kan umumnya di Kelurahan Batu Tulis tinggalnya gitu kali Dok ngitungnya ya. Biar sama ya. Biar sama persepsi. Iya.
semua dokter puskesmas dibagi ke semua kelurahan tadi sesuai dengan pembagian dari Kapuskes gitu. Ya. Dan Itu yang ditambahkan dengan yang ada di wilayah yang lain yang selain wilayah dari puskesmas gitu. yang klinik ya Bu misalkan ya. Mm-mm. Nah, Ya, gitu. dengan Rumah jejaring sakit dan ya. jaringannya PM, lah intinya. Iya, PM, bidan gitu. Bidan iya. juga sama. Sama Bu, setiap kelurahan. Bidan juga sama nanti dibagi ya sesuai dengan keluar. Jadi totalnya nanti harus total dari semua kelurahan yang ada di wilayah puskesmas harus sama dengan yang ada di puskesmas dan yang ada di kelurahan. Gitu. Dok Obin punten izin juga, berarti nanti harus dengan dokter Vivi tuh koordinasi. Kan dokter Vivi di SDMK dia tahu kan berapa ada dokter, yang jumlah jejaringnya. Nah, samain aja sama itu juga biar nggak jomplang. Oh, nanya Apa kalau teman-teman puskesmas lebih mudah ngisinya yang sesuai yang ada di puskesmas dulu atau gimana? Ya, Atau lebih mudah yang ada di puskesmas sebenarnya. Cuman kan jadi nggak imbang, Dok. Jumlahnya. Yang di puskesmas Batu Tulis misalnya dia 6, tapi yang di Rangga Mekarnya cuma 1. Seolah-olah jadi yang di kelurahan itu lebih sedikit jumlah ininya kan, dokternya. Promkes kita cuma 1 misalnya. Jadi kayak nggak ada di kelurahan yang Rangga Mekar, gimana tuh? Iya, ini soalnya per kelurahan sih ya datanya ya. Iya, gitu Dok. Padahal sebenarnya misalnya walaupun 1 orang promkes, tapi dia kan bertanggung jawab untuk semua kelurahan 2, di betul. puskesmas Iya. tersebut. Iya. Gitu. Betul. Ya, halo, izin Dr. Robin. Nah, itu seperti itu bagaimana tuh? Kayak sanitarian, kayak yang lain-lain ya. Berarti ada tertumpuk di satu kelurahan dong, kayak Cipaku gitu kan? Di Cipaku semua atau gimana? Ketika misalkan ada 2 promkes, satu di Cipaku, satu di mana, nanti yang lainnya nggak ada kosong. Iya, iya. Makanya nanti berarti Pak Anto dikonfirm dulu aja ya ke Kemendagri ya? Ini isian. Mohon Bu ke itu Soalnya ke Pak. soalnya kan puskesmas gitu kan sanitarian, walaupun dia punya 5 kelurahan kan sanitariannya nggak 5 Pak. Gitu. Ya Bu. Ya, baik Bu, saya nanti konfirmasi karena kan tadi ya bahwa dalam biasanya dokter itu yang kita bicara kalau tidak ada klinik misalkan di kelurahan itu misalkan. Artinya kalau sama sekali kalau sementara puskesmasnya adalah tidak ada di kelurahannya yang bersangkutan ya. Artinya bisa jadi 0 kalau gitu ya Bu ya. Dokternya. Nah, dalam kondisi ini seperti apa? Baik Bu, nanti saya konfirmasi apakah berdasarkan domisili, misalkan tadi yang Pasir Mulia kan tadi ada Gunung Batu dan Loji ya, dan Pasir Mulia, karena dia letaknya di Pasir Mulia, maka akan data yang di Pasir Mulia mungkin akan terpusat di situ datanya mungkin ya Bu ya, data terkait Jadi jumlah misalnya ini aja lah nakesnya. gampangnya, misalnya cuman ada 1 sanitarian, tapi misalnya puskesmasnya ada 3 kelurahan. Sebetulnya sanitarian itu bertanggung jawab untuk 3 kelurahan tersebut. Nah, apakah di setiap kelurahan isian kelurahan itu tetap diisi 1 gitu? Atau cuman yang 1 doang yang diisi, yang banyak enggak 0 gitu. 1 untuk 3 ya Bu ya. Ya baik Bu, terutama yang sanitarian sama itu ya, yang Ya pokoknya sanitarian sama promkes Pak. Kesehatan itu. Promkes ya. Iya. Tenaga kesehatan. Iya, baik Bu. Bidan, sanitarian, nutrisionis, semua. Baik Bu, nanti saya konfirmasi dengan pihak pengembangnya mungkin ya Bu. Karena definisi operasional juga belum muncul sih Bu. Biasanya kan definisi operasional dulu ya. Jadi kita dari hal ini bisa banyak menimbulkan beberapa persepsi. Itu sih. Itu akan clear ketika definisi operasional sudah ada sebetulnya. Baik Bu, nanti saya konfirmasi mungkin Bu untuk tindak lanjutnya. Soalnya nanti kalau misalnya diisi semua ya, promkesnya cuma 1, kelurahannya 3. Misalnya diisi semua tiap kelurahan 1, takutnya nanti kerekap, jadi promkesnya jadi ada 3 gitu. Duplikasi ya Bu ya. Padahal mah orangnya 1. Iya. Kalau saya sih ini mah persepsi ya, mungkin ya 1 Bu, 1 untuk 1. Iya. Tapi saya nanti konfirmasi lagi. Iya. Baik Bu. Itu kendalanya mungkin ya, kendala yang bakal kita kemungkinan bakal ketemu mungkin ya terkait jumlah ya petugas gizi, sanitarian, ya promkes tadi ya, promkes ya. Iya. Sama jumlah dokter. Kesehatan aja lah. Betul, nakes ya, betul Bu. Iya. Nakes ya. Baik, di cakupan layanan, kemudian apakah ada juga nggak yang tadi sudah ya, yang JKN sama itu ya, sama akses terbersih sudah 3. Baik, itu mungkin Bu yang
saya sampaikan sementara untuk hari ini karena emang yang segera kita tunggu nanti di apa namanya dalam waktu dekat ini adalah ini di data analisis situasi, Bu. Demikian, Bu. Mohon izin, terima kasih atas Baiklah. perhatiannya. Saya tutup mungkin ini share screen-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak, maaf. Untuk berarti kan tadi sudah disepakati ya untuk data sasaran dan cakupan layanan itu tahun 2024 ya Pak ya? Iya, betul. Betul, Ya. Bu Suci. Iya. Kemudian untuk deadline pengisian ini tanggal berapa Pak? Deadline kemarin kalau dari rapat dengan Pak Kabid ya Bu Suci, mungkin di tanggal 30 bulan ini mungkin keburu nggak ya? Tanggal 30 kemarin kita sampaikan. Jangan dulu Bapak, Ya, 30 mah. Ya, mangga Ibu, mungkin direkap dulu aja mungkin datanya pun nanti pas sudah baik, sudah angkanya sudah bagus, baru diinputkan di link yang sesungguhnya. Ini tadi kan link saya share itu link latihan ya Bu ya. Kemudian Pak untuk kalau proses pelaksanaan mungkin kan belum dijelaskan ya. Itu ngisinya tiap bulan atau gimana ya? Kalau ini kan yang analisis situasi tahun sekali Oh, gitu itu di Pak. tahapan Bu Suci berarti. Bentar ya Bu Suci. Bentar ya. Ya. Semangat. Halo, Pak Anto. Siap. Ini saya share screen ya. dulu ya. Oh ya. Nah, ini mungkin saya slide show dulu. Nah, kalau lihat jadwal ini sebetulnya yang tadi analisis situasi itu sebetulnya harusnya di Januari. Ini yang kecamatan ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ini yang kecamatan. Jadi posisi puskesmas itu ada di kecamatan sebagai approval-nya. Jadi untuk Januari itu tadi yang analisis data dan situasi di kecamatan. Salah satunya adalah analisis data situasi berkaitan dengan data yang menjadi data yang ada di teman-teman puskesmas. Sebetulnya sih ini udah kelewat harusnya sih di Januari Bu ya. Cuma kan edarannya juga baru masuk di tanggal 17 Maret kemarin. Tapi datanya sudah ada ya mungkin Bu Dokter. Saya konfirmasi Kalau lagi. data akhir tahun sudah ada, nanti teman-teman Sudah ada tinggal ya? ikutin. Ya, artinya gitu Bu ya. Sebetulnya ini udah harus tugas kita di Januari Kalau kemarin kecamatan sebetulnya. udah terinfo ya Pak, mereka harus. Sudah Bu, kemarin sudah terinfo bahwa mereka juga sama di deadline di tanggal 30 April ini. Sama Dalduk. Ya. Iya, sama PLKB-nya. Sama kok deadline-nya. Kalau lihat tahapan ini, ya tahapan awal itu biasa bilang untuk yang paling harus diselesaikan saat ini adalah terkait analisis situasi yang menjadi tahapan 1 dari aksi konvergensi yang selain dari yang 4 itu tadi. Gitu, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ya, artinya berarti Bu nanti Suci. teman-teman puskesmas bisa koordinasi juga ya dengan kecamatan ya. Untuk Betul Bu. ini. Betul Bu. Dan PLKB yang ada di wilayah gitu. Atau apakah Betul, Bu. mereka sudah mulai mengisi atau belum? Kalau nanti mungkin bisa ngisi bareng-bareng ya. Betul Bu. Begitu, demikian Bu Suci. Ada lagi tadi? Iya Bapak sudah ya. Ya, baik. Ini ada yang bertanya tadi udah dijawab sih. Jadi cakupan sampai dengan Desember 2024, sasaran juga Iya. sama tahun Betul, Bu. 2024 ya Pak. Iya. Ya. Baik. Ya mungkin Itu teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan. terkait Juknis sudah saya share ya di chatroom tadi. Iya sudah saya Juknis share. sama latihan. Nah, yang latihan ini kemudian saya share juga mungkin yang link untuk untuk praktek untuk yang Link yang benerannya. link yang Yang benerannya. beneran. Link yang benerannya yang bukan untuk latihan ya Bu ya. Baik, saya share di chatroomnya mungkin.
Nah ini chatroom apa namanya link yang bukan latihan, yang sesungguhnya. Tapi akun dan passwordnya sama yang tadi saya share ya Bu ya. Semuanya untuk mengingat akun itu mudah sih Bu sebetulnya. Operator itu nama kecamatan nama kecamatan 3271.12 untuk operator. Untuk verifikator nama kecamatan 3271.22. Semuanya seperti itu polanya. Jadi misalkan Bogor Barat 3271.12 operator. Passwordnya semua sama sementara Nusantara 25. Tuh, jadi untuk Mungkin memudahkan mengingat, ya Bu Susi, ya. ya, operator sama verifikator, Pak. Mohon Mohon. dijelaskan operator dan verifikator. Nah, ini yang saya belum tahu pembagiannya. Kalau di kecamatan sih, operator itu adalah operator kasih kemas ya. Kita sebagai pembanding saja mungkin Bu Suci ya. Operator itu adalah kasih kemas di kecamatan. Kemudian verifikatornya adalah Pasekcam. Di tingkat berikutnya di approval itu Pak Camat. Pak Camat berarti meng-approve dari tiga sisi ya. PLKB, Puskesmas, dan kecamatan sendiri. Kalau itu, mungkin kalau di Puskesmas, saya kurang tahu strukturnya seperti apa, Bu Opin, Bu Suci. Strukturnya seperti apa? Apa pembagiannya hanya dikerjakan oleh satu orang atau berbagai struktur atau bagaimana? Mangga. Kebijakan Kapuskas nih nanti yang mau menentukan operatornya mau siapa dan verifikatornya Betul, siapa. betul Dok. Ada masukan nggak dari teman-teman Kapus nih? Biasanya sih dari klaster 1, kalau yang untuk operator mungkin Dok. Sementara yang verifnya nanti dari masing-masing pemegang program ya. Bukan pemegang program, per klaster lah istilahnya. Ya. Oke, boleh disamakan ya. Mungkin Baik, Bu kedepannya Suci. bisa membentuk grup lagi Dok untuk ini PIC Aksi Bangda. Bikin WA grup lagi aksi konvergensi. Operator Iya. dan verifikator. Aduh, ya nanti ya itu. Mungkin saya Diskusikan. sama Bu Suci nanti berbagi tugas ya. Saya mengkoordinatori kecamatan dan PLKB, Bu Suci mengkoordinator di tingkat puskesmas. Mungkin Bu Suci gitu kita bagi tugas. Sementara sih saya Anto udah buat sama OPD lain pokoknya semua tuh. termasuk, iya Bu, saya kecamatan, Capil PLKB, tadi. iya Bu, betul Bu, betul Bu, UPR. betul Bu, betul. Saya koordinasi dengan teman-teman lain di OPD lainnya. Begitu Bu Suci atau Bu Dokter? Ya, tur nuhun Pak Anto. Sami-sami Bu. Ada tambahan lagi Ibu? Ada tambahan lagi Ibu? Kayaknya cukup ya. Cukup Jadi ya. mungkin teman-teman Puskesmas mohon dapat menindaklanjuti ya untuk tadi pengisian aksi konvergensi ini sesuai dengan link yang sudah disampaikan tadi. Sebetulnya diharapkan bisa mengisi deadline-nya tanggal 30 April nih. Ya, pokoknya semampunya ya Puskesmas kalau bisa sih bisa melengkapi karena kan sebetulnya datanya sudah ada, bukan data baru nih, bukan data 2025, data 2024. Insya Allah datanya ada gitu. Kemudian tadi untuk isian yang kayak jumlah nakes tadi, jumlah tenaga kesehatan tadi mungkin sementara diinputkan sesuai dengan yang ada saja dulu gitu ya. Nanti sambil di Pak Anto nanti mengkonfirmasi tadi yang seharusnya seperti apa gitu. Baik Bu. Kalau jadi supaya jumlahnya nanti nggak keclok gitu ya. Jadi teman-teman Puskesmas mengisi sesuai dengan yang sesungguhnya aja dulu yang ada. Gitu. Mungkin itu nanti data-data yang lain juga mohon bantuan dari Pak Anto ya untuk bisa mengkoordinasikan dengan lain supaya nanti semua bisa terisi datanya dan memang datanya valid gitu. Kalau di approval oleh Pak Camat ya. Baik Bu, mungkin sementara yang sudah saya tangkap saat ini adalah mungkin data pendudukan tadi ya 0 sampai 15 tahun ya Bu ya. Satu. Kemudian data masyarakat yang memiliki kepemilikan JKN Bu ya. Dua, berarti itu dengan Dinsos ya. Baik Bu, itu sementara mungkin yang saya akan koordinasikan dengan Dinsos dan Capil dalam hal ini. Ya. Gitu Bu. Ya, atur nuhun. Sami-sami.
Ya, terima kasih kepada Bapak Anto dan Ibu Kabit, juga kepada Kepala Puskesmas dan juga teman-teman programmer semua atas partisipasi aktifnya dalam sosialisasi aksi Bangga ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengisi sesuai dengan deadline ya. Untuk itu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ada foto bersama, Bu Suci? Teman-teman. Apa? Ada foto bersama? Oh iya, foto bersamanya udah. Oh iya, mangga foto bersama. Oh Ya, udah ya. di open cam ya, iya ya, open cam dulu ya. Untuk foto Open cam bersama dulu ini semua. ada 91 ya. Foto bersama dulu. Yang satu ya, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Coba. Ayo gabung. Ya, sudah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Nuhun warahmatullahi semuanya, Pak Anto hatur wabarakatuh. nuhun, Pak Sami-sami Bu Kampus, Dokter, Bu teman-teman Suci. Puskesmas semuanya hatur Waalaikumsalam. nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.